Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyakit gingivitis. Apa itu penyakit gingivitis? Jadi gingivitis itu peradangan pada jaringan gingiva atau gusi yang merupakan tahap awal penyakit periodontal. Jadi gingivitis itu ditandai dengan gusi berwarna merah, bengkak, dan mudah berdarah, terutama saat menyikat gigi. Penyakit ini masih bersifat reversibel jika ditangani dengan baik. Kemudian ada anatomi fisiologinya. Ini gusinya yang membengkak ya. Terus gingiva itu merupakan bagian dari jaringan periodontal yang mengelilingi dan melindungi gigi. Yang ini. Terus gingiva itu terletak di sekitar leher gigi dan menutupi tulang alveolar. Pada kondisi normal, gingiva berwarna merah muda, tidak bengkak, tidak mudah berdarah, dan memiliki konsistensi kenyal. Apabila terjadi penumpukan plak bakteri, fungsi gingiva akan terganggu sehingga menimbulkan reaksi inflamasi yang dikenal sebagai gingivitis. Etiologi gingivitis. Penyebab terjadinya gingivitis itu karena penumpukan plak atau kalkulus, yang disebut juga karang gigi, kemudian kebersihan gigi dan mulut yang buruk, teknik menyikat gigi tidak benar, perubahan hormon, merokok, kekurangan vitamin C, penyakit sistemik seperti diabetes mellitus. Kemudian ada manifestasi klinisnya. Ini ada misalnya gusinya tampak merah dan bengkak, gusinya mudah berdarah, bau mulut, nyeri, dan gusinya tampak mengkilap dan lunak. Patofisiologinya, plak yang menumpuk pada permukaan gigi mengandung bakteri patogen. Bakteri ini menghasilkan toksin yang mengiritasi jaringan gingiva sehingga memicu respon inflamasi. Terjadinya peningkatan aliran darah ke gingiva yang menyebabkan kemerahan, pembengkakan, dan mudah berdarah. Jika tidak ditangani, inflamasi dapat berkembang menjadi periodontitis. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik rongga mulut ditemukan itu ada gusi merah dan bengkak, pendarahan saat probing atau menyikat gigi, plak dan karang gigi terlihat, bau mulut, tidak dapat kehilangan perlekatan gigi. Kemudian ada pemeriksaan penunjangnya, itu pemeriksaan indeks gingiva, pemeriksaan radiografi, pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada penata laksanaannya, kita scaling dan root planning, menyikat gigi secara benar, penggunaan obat kumur antiseptik, pemberian vitamin bila diperlukan, dan edukasi kebersihan gigi dan mulut. Kemudian di sini ada kasus. Kasusnya itu seorang pasien laki-laki berusia 25 tahun datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan keluhan gusi sering berdarah saat menyikat gigi sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengaku jarang menyikat gigi secara teratur dan hanya melakukannya 1 kali sehari, dan sering melewatkan kebiasaan menyikat gigi sebelum tidur. Pasien juga jarang melakukan kontrol rutin ke dokter gigi. Hasil pengkajian menunjukkan kondisi gusi tampak merah, bengkak, dan mudah berdarah saat dilakukan pemeriksaan rongga mulut. Selain itu, ditemukan adanya plak dan karang gigi di sekitar leher gigi, disertai dengan bau mulut. Pasien mengeluhkan rasa nyeri dan tidak nyaman pada gusi, terutama saat mengunyah makanan. Pemeriksaan penunjang menunjukkan peningkatan indeks plak dan indeks gingiva tanpa adanya kehilangan perlekatan gigi. Berdasarkan data tersebut, pasien didiagnosis mengalami gingivitis yang disebabkan oleh kebersihan gigi dan mulut yang kurang baik. Nah, di sini ada pemeriksaan fisiknya itu sudah jelas tadi itu ada gusinya tampak merah dan bengkak, pendarahan gusi saat disentuh, plak dan karang gigi, bau mulut, dan pasti tidak ada demam. Lanjut, di sini ada intervensi keperawatannya. Diagnosisnya itu ada gangguan integritas jaringan dan atau kulit, kemudian diagnosis kedua ada nyeri akut, diagnosis ketiga ada risiko infeksi, diagnosis keempat ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan mulut, dan diagnosis 5 ada defisit pengetahuan. Ini diagnosisnya.
Jadi gingivitis merupakan peradangan gusi yang sering terjadi akibat kebersihan gigi dan mulut yang kurang baik. Penyakit ini dapat dicegah dan disembuhkan jika ditangani sejak dini. Peran perawat juga sangat penting dalam edukasi, pencegahan, dan pemantauan kondisi kesehatan gigi dan mulut pasien. Itu saja materi dari saya. Terima kasih.